Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allahur Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tiada terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di channel yang insya Allah diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi akhirul zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tiada lain dan tiada bukan, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rekan-rekan guru dan anak-anakku, siswa-siswi SD Mutu Karanganyar, istiqomah. Istiqomah adalah anonim dari Tuqyan. Ia bisa berarti berdiri tegak di suatu tempat tanpa pernah bergeser, karena akar kata istiqomah dari kata koma yang berarti berdiri. Maka secara etimologi istiqomah berarti tegak lurus. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istiqomah diartikan sebagai sikap teguh pendirian dan selalu konsekuen. Secara terminologi, Ibnu Taimiyah, seorang pembaharu Islam, mengartikan istiqomah dengan pengertian mereka beristiqomah dalam mencintai dan beribadah kepadanya tanpa menengok kiri dan kanan. Jadi muslim yang beristiqomah adalah muslim yang selalu mempertahankan keimanan dan akidahnya dalam situasi dan kondisi apapun, baik di bulan Ramadan maupun di bulan lainnya. Ia bak batu karang yang tegar menghadapi gempuran ombak-ombak yang datang silih berganti. Ia tidak mudah loyo atau mengalami futur dan degradasi dalam perjalanan hidupnya. Ia senantiasa sabar dalam memegang teguh tali keimanan. Maka tetaplah istiqomahlah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah taubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surat Hud ayat 112. Rekan-rekan dan anak-anakku, siswa-siswi SD Mutu Karanganyar, ada 5 tips istiqomah yang akan saya sampaikan. Kesucian dan ketakwaan yang ada dalam jiwa harus senantiasa dipertahankan oleh setiap muslim. Hal ini disebabkan kesucian dan ketakwaan ini bisa mengalami pelarutan atau bahkan hilang sama sekali. Namun ada beberapa tips yang membuat seseorang muslim bisa mempertahankan nilai ketakwaan dalam jiwanya, bahkan mampu meningkatkan kualitasnya. Tips tersebut adalah sebagai berikut. Tips pertama adalah muraqabah. Muraqabah adalah perasaan seorang hamba akan kontrol ilahi dan kedekatan dirinya kepada Allah. Hal ini diimplementasikan dengan mentaati seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya, serta memiliki rasa malu dan takut apabila menjalankan hidup tidak sesuai dengan syariatnya. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Hadid ayat 4. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika ditanya tentang ihsan, kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya, dan apabila kamu tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihat kamu. Hadis riwayat Bukhari.
Yang kedua, muahadah. Muahadah yang dimaksud di sini adalah iltizamnya seorang atas nilai kebenaran Islam. Hal ini dilakukan karena ia telah berafiliasi dengannya dan berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak ayat yang berkaitan dengan masalah ini, di antaranya adalah sebagai berikut. Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpahmu itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Surat An-Nahl ayat 91. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Mu, dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Surat Al-Anfal ayat 27. Kemudian yang ketiga, muhasabah. Muhasabah adalah usaha seorang hamba untuk melakukan perhitungan dan evaluasi atas perbuatannya, baik sebelum maupun sudah melakukannya. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Hasyr ayat 18. Orang yang cerdas atau kuat adalah orang yang menghisap dirinya dan beramal untuk hari kematiannya. Adapun orang yang lemah adalah orang yang mengekor pada hawa nafsu dan berangan-angan kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, hisaplah dirimu sebelum dihisap, dan timbanglah amalmu sebelum ditimbang. Kemudian yang keempat, mu'aqobah. Mu'aqobah adalah pemberian sanksi oleh seseorang muslim terhadap dirinya sendiri atas keteledoran yang dilakukannya. Generasi salaf yang soleh telah memberikan teladan yang baik kepada kita dalam masalah ketakwaan, muhasabah, mu'aqobah terhadap diri sendiri jika bersalah, serta contoh dalam bertekad untuk lebih taat jika mendapatkan dirinya lalai atas kewajiban. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa contoh. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pergi ke kebunnya. Ketika ia pulang, maka didapatinya orang-orang sudah selesai melaksanakan sholat asar. Maka beliau berkata, aku pergi hanya untuk sebuah kebun, sementara aku pulang orang-orang sudah sholat asar. Kini aku menjadikan kebunku sedekah untuk orang-orang miskin. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, mujahadah atau optimalisasi. Mujahadah adalah optimalisasi dalam beribadah dan mengimplementasikan seluruh nilai Islam dalam kehidupan. Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu, dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Surat Al-Hajj ayat 77 dan 78. Rasulullah SAW melaksanakan salat malam hingga kedua tumiknya bengkak. Aisyah radhiyallahu anhu pun bertanya, mengapa engkau lakukan hal ini padahal Allah telah menghapuskan segala dosamu? Maka Rasulullah SAW menjawab, bukankah sudah sepantasnya aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Inilah 5 langkah yang harus dimiliki oleh seorang muslim yang ingin mempertahankan nilai keimanan, yang ingin bertahan dan istiqomah di puncak ketakwaannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua hamba-hambanya yang senantiasa istiqomah, menjadi model-model muslim ideal, dan akhirnya kita dijanjikan jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Rekan-rekan guru dan anak-anakku, tak ada kata seindah doa, tak ada perbuatan yang baik sebaik memohon maaf dan bertaubat dari apa yang saya ucapkan. Semoga menjadi amal ibadah dan doa serta apa yang saya ucapkan. Bila banyak kekurangan, saya mohon maaf yang seterus-terusnya. Terakhir saya sampaikan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.